Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apakah kalian sudah dengar berita kekalahan dari Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan, Bung. Dengan itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Koiru Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membahas masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, apakah sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? Tak mendengar. Dari mana kamu tahu kita itu? Barusan saya dan Sukarni bertemu dengan Syahdir. Ia berkata, ia mendengar suara radio yang mengumumkan berita tentang kejahatan senjata itu. Berarti negara ini dalam kondisi makmur. Jadi saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas, untuk membicarakan masalah kemerdekaan kebangsaan ini. Kalau begitu kita harus begitu, guys. Kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu. Dia tak ada kuasa di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Jepang adalah mangsa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang saat ini hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan malah merasa paling dapat menopang kekuatan sendiri, lantas mengapa datang kepada Soekarno dan meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis Jepang itu yang bahkan dia kalah dalam perang sucinya sendiri? Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan dibahas lagi. Setelah mendengar keputusan tersebut, pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Soekarno pun memerintahkan Sayuti Malik untuk mengetik teks proklamasi. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati duduk di teras dan berbincang sejenak. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana, Pak? Ya ampun, Bapak sampai lupa kalau kita belum punya bendera ya. Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain putih sama merah. Tentu saja tidak apa-apa, dan itulah penting kita punya sudah menyediakan. Ibu punya ide bagaimana benderanya diberi nama Sang Merah Putih? Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan searah seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
membuat cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Dan aku tidak kena radio nih. Alhamdulillah. Bersama dirimu terbebas dari nestapa, dalam wangi bunga cinta nan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terbuai di batas asmara.